Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel IPS kelas 9. Sebelum kita memulai materi, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kita kali ini akan membahas materi tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa untuk selalu mendukung saya di channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten pembelajaran sederhana ini. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, kemudian yang kedua adalah menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dari ketiga tujuan pembelajaran itu dapat kita capai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Konsep ekonomi kreatif. Ada 3 konsep ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Yang kedua, kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilannya. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah aset utama untuk menciptakan nilai tambah. Jadi, pada dasarnya konsep ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara. Industri kreatif. Industri kreatif memiliki beberapa jenis, yaitu periklanan. Periklanan ini bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media atau flyer, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. Kemudian arsitektur, termasuk di dalamnya adalah desain bangunan, ruangan untuk kebutuhan sehari-hari seperti desain rumah, kantor, mal, ruko, atau jenis bangunan lainnya. Selanjutnya, pasar seni dan barang antik. Biasanya di pasar ini bisa didapatkan barang-barang berupa hasil kerajinan tangan atau handicraft seperti gantungan tas, gelas, tas, kipas tangan, dan barang-barang seni lainnya yang sudah dihias oleh pelaku seni. Kerajinan tangan atau handicraft. Handicraft ini bisa berupa vas bunga, patung, gantungan tas, bantal, baju, sepatu, dan kerajinan lainnya yang dibuat sendiri dengan tangan tanpa bantuan mesin.
Selanjutnya, kuliner. Sebagai salah satu industri yang tidak ada habisnya, kuliner juga menyajikan berbagai pilihan menu dengan hiasan dan komposisi yang unik dan lezat untuk dinikmati oleh pelanggan. Desain bisa berupa desain pakaian atau fashion, desain grafis, desain tulisan, desain logo, dan desain lainnya. Fashion mode atau mode fashion termasuk seni menghias atau menciptakan pakaian dengan model-model terbaru, termasuk baju, celana, aksesoris sepatu, dan lain sebagainya. Film, video, dan fotografi. Film, video, dan fotografi juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif untuk menciptakan cerita dan seni lewat video dan gambar. Musik, lagu dan nada termasuk ke dalam ekonomi kreatif untuk menciptakan musik terbaru dan berbeda dari yang sebelumnya. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan bisa berupa seni teater atau drama, hingga film atau serial TV. Penerbitan dan percetakan. Kalau kamu suka menulis dan membuat buku atau majalah, berarti kamu juga turut berperan dalam menjalankan ekonomi kreatif. Layanan komputer dan perangkat lunak. Layanan komputer dan perangkat lunak atau software dan bahkan website desain dan game desain juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Radio dan televisi. Penyiaran radio dan televisi dengan konten-konten unik dan menarik, menghibur juga merupakan jenis ekonomi kreatif. Riset dan pengembangan. Dengan melakukan riset dan pengembangan, kamu bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang baru dan bermanfaat dalam proses kegiatan ekonomi kreatif. Itulah jenis-jenis industri kreatif yang ada di Indonesia. Pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Pertimbangan itu adalah yang pertama, bahwa ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi yang signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis modal yang dimiliki oleh individu warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Dua pertimbangan itulah yang menjadikan pemerintah bahwa ekonomi kreatif adalah sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Atas dasar kebijakan ekonomi tersebut, maka diperlukan strategi untuk meningkatkan ekonomi kreatif oleh pemerintah. Yang pertama, strategi yang disiapkan oleh pemerintah adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kemudian yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga terkait. Kemudian yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Dan yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council yang
menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif adalah yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Yang keempat adalah Festival Ekonomi Kreatif. Yang kelima, Wahana Kreatif. Yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Yang ke-8, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Yang ke-9, penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan tingkat 2 serta identitas nasional. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi kreatif, sehingga ekonomi kreatif ini bisa mendukung terjadinya industri kreatif yang lebih berkembang. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa agar selalu lindungi diri Anda, keluarga Anda, saudara dan teman Anda dari penularan COVID-19. Dengan cara selalu memakai masker, tertib selalu cuci tangan dan memakai hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar, dan tetap bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.